Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Mariana dengan NIM H54012210636. Kali ini kita akan membahas VSCM, Vector Error Correction Model. What is uh, VSCM itu merupakan turunan dari VAR atau Vector Autoregression, di mana ini tuh untuk data yang tidak stasioner tapi tetap berkointegrasi gitu. Jadi PECM itu turunannya dari VAR. Jadi PECM itu buat memodelkan data yang enggak stasioner tetap integrasi atau memiliki hubungan dalam jangka panjang. Kemudian PCM juga merupakan model untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar beberapa variabel yang berkointegrasi gitu dan tidak stasioner pada level, tapi stasionernya itu pada first difference. Kemudian, mengapa PCM penting? Nah, jika variabel-variabel dalam model memiliki hubungan jangka panjang atau kointegrasi, maka VSCM menghindari spurious regression atau regresi palsu gitu. Kemudian VSM juga memungkinkan analisis keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, PSM digunakan ketika data tidak stasioner di level, akan tetapi stasionernya di first difference semua. Kemudian variabel-variabel juga menunjukkan adanya co-integration dengan uji Johansson. Nah, jika dua syarat ini terpenuhi, maka model VSM dapat dibentuk atau dibangun. Kemudian PSM biasanya digunakan mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir. Kemudian PSM juga dapat digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk meramalkan hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Kemudian PSM juga dapat digunakan dalam riset kebijakan publik, analisis pasar keuangan, dan prediksi hubungan antar indikator ekonomi. Nah, kemudian gimana sih cara-cara atau langkah-langkah memodelkan PSM? Nah, langkah yang pertama yaitu melakukan uji stasionaritas pada setiap variabel menggunakan ADF test. Setelah itu, data-data yang terpenuhi yang stasioner pada first difference akan diuji kointegrasi menggunakan Johansson Cointegration Test yang dilanjutkan dengan menentukan lag optimal dengan melihat nilai AIC yang paling kecil. Kemudian model PSM dapat dibangun. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya, meskipun udah salam, kita akan tetap melihat gimana sih cara memodelkan VSCM menggunakan RStudio. Oke, let's check this out, friend. Wait ya. Nah, selanjutnya kita udah dibuka nih aplikasi RStudio-nya. Langkah yang pertama yaitu kita mengimport datanya dulu, klik file, lalu pilih import dataset, lalu kita pilih from Excel. Nah, ini sambil loading ya, teman-teman. Nah, lalu kita klik browse di sini. Nah, setelah itu kita pilih tadi filenya disimpan di download, teman-teman. Nah, ini kita pakai data yang PSCM ya. Kita open. Nah, ini udah muncul. Kita namanya ganti aja ya, jadi data aja. Nah, udah kita klik. Nah, setelah itu kita klik import. Ini masih loading ya, teman-teman. Datanya masih di import ke si scriptnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, teman-teman.
Datanya udah ada di scriptnya. Nah, udah kelihatan belum? Nah, udah ada kan teman-teman di sini. Ini udah ada datanya, udah di-loan-kan semua karena untuk menstabilkan datanya sendiri gitu. Karena kan ada yang bentuknya persen gitu. Maka itu harus kita stabilkan menggunakan loan atau ini ya, apa sih, logaritma natural seperti itu. Nah, yang langkah yang pertama itu kita menginstal semua package yang akan kita gunakan gitu. Selama proses memodelkan PSM ini mulai dari reader, widget, Tisdin sampai vars gitu kan. Ini kita run aja semua. Nah, ya ini teman-teman, ini karena udah kita install semua, jadi langsung aja ke langkah selanjutnya, yaitu kita mengkonversi datanya menjadi data time series ya teman-teman, yang dimana datanya itu dimulai pada tahun 2014 bulan Januari dengan frekuensinya sebanyak 12 atau 1 tahun 12 bulan gitu ya, selama 1 tahun. Nah, langkah selanjutnya itu kita mengecek nih bagaimana sih stasioner di level di first division semua atau enggak gitu kan. Nah, ini kita dicek aja. Ini kita blok aja semua ya biar cepet. Nah, ini kita di blok semua, kita run. Nanti dia bakal muncul semuanya kok. Teng 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 teng. Nah, ini kita baca satu per satu. Nah, mulai dari sini. Ini kan dari uji ADF-nya SBI gitu, yang dimana dia itu datanya tidak stasioner di level gitu teman-teman. Jadi datanya itu uh, stasioner di first difference seperti itu tuh kan. Hmm. Nah, kemudian ini juga sama si SBIS, kurs sama inflasi gitu. Kalau masih penasaran, kita cek satu-satu aja lagi ya. Nah, kita lihat. Kemudian, nah, ini kita lihat juga bahwasanya si P value dari SBIS juga di atas 0,05 gitu, yang dimana itu datanya tidak stasioner di level. Kemudian yang kurs juga sama gitu dengan P value-nya 0,06 gitu. Kemudian untuk si inflasi nih, inflasi apalagi gitu kan, dengan stasionernya itu di first difference gitu kan. Nah, ini kalau di level tuh dia P value-nya tuh 0,0988 gitu. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengdifferenskan semua datanya dulu teman-teman. Ya, betul. Nah, kemudian kita melakukan uji kointegrasi gitu teman-teman dengan menggunakan Johansen test atau Cadotjo ya teman-teman. Ini langsung aja karena aku udah mengetik semuanya, jadi aku tinggal run aja teman-teman. Terus kita run lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman di si Johan test ini. Nah, di si Johan test ini ditemukan ini. Bentar, mana sih, bukan ditemukan ya. Ada yang di mana? Nah, ini R-nya sama dengan 1. Nah, ini yang ini nih, betul sekali. Jadi ada satu vektor yang kointegrasi gitu, dan ini terdapat hubungan jangka panjang antar variabel-variabelnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus mengestimasi model si VSCM tersebut. Nah, ini kita ketik aja PSCM underscore model, kemudian kita run ya teman-teman. Habis itu kita samarikan. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Oh ya, ini itu menggunakan leg 1 ya teman-teman. Karena kan tadi, nah itu ada leg sama dengan 1. Jadi kita menggunakan leg 1 dengan koefisiensi nilai ECT-nya itu tuh signifikan gitu dan negatif. Nah, ini nih. Lihat. Nah, ini dia nilai ECT-nya itu signifikan karena nilainya negatif gitu. Nah, yang signifikan ini nih yang ada si bintang-bintangnya gitu ya, teman-teman.
Dan juga, nah, bisa dilihat nih, signifikan semuanya ya. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwasanya ada koreksi terhadap ketidakseimbangan jangka panjang. Nah, langkah selanjutnya, nah tadi kan kita udah memodelkan CPSCM ya. Kita bakal melihat ini konversi model VSCM-nya ke bentuk VAR untuk IRF gitu ya teman-teman. Nah, ini kita langsung run aja. Terus ini juga sama kita run ya karena ini buat nge-resume-nya. Di mana, nah ini deh di SBI kan itu ya yang tadi R-nya sama dengan satu. Nah, kemudian kita plot kan, kita lihat di grafiknya bagaimana si IRF ini atau shock ya, kita bakal melihat ini impuls response functionnya gitu. Kita bakal lihat di sini. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman bahwasanya si visualisasi IRF ini tuh menunjukkan bagaimana sih satu variabel ini merespon shock pada variabel lain dalam 12 bulan ke depan nih. Nah, di sini ada bentar. Nah, ini tuh SBI yang ini nih. Nah, ini tuh SBIS. Nah, ini nih, ini yang ke atas, ini SBIS nih yang ini nih ya. Dia tuh memberikan respon positif pada SBI dalam jangka pendek seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu si model PSCM itu tuh apa ya untuk menangkap hubungan jangka panjang. Jadi seperti itu. Ini adalah respon positif gitu kan variabel SBIS terhadap SBI gitu dalam jangka pendek atau dalam 12 bulan ke depan seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.